Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Meskipun masih banyak yang berlibur, ada juga yang udah beres berliburnya. Tapi kita yang ada di tempat ini, kita mau semangat memuji Tuhan, semangat datang kepada Tuhan, memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita mau mengangkat setiap pujian dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang sudah ada dalam rumah-Mu, sungguh kesempatan yang indah kalau kami boleh menikmati Engkau di tempat ini, menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Kami siap untuk meninggikan, memuji dan mengagungkan Engkau. Biar setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kami berdiri bersama-sama. Boleh berikan senyum satu dengan yang lain. Senyum. Puji Tuhan, mari dengan semangat dan sukacita kita memuji Tuhan. Tuhan. Mari terus bersukacita untuk pujian ini. Firman Tuhan, kita kasih dan jalan-jalan ini. Oh, haleluya.
Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan terus membimbing kehidupan kami, memberi pengharapan dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum dan hormat akan semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
hati yang kami persiapkan, kami mau pastikan hati yang benar-benar siap untuk ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Hati yang terbuka dikoreksi oleh Tuhan. Hati yang terbuka untuk dimotivasi oleh Tuhan. Hati yang terbuka untuk terus diubahkan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Berfirmanlah Engkau, hati kami siap, bukan hanya ditanami oleh benih firman Tuhan, tapi hati kami siap merawat firman Tuhan. Hati kami juga siap menumbuhkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tercermin dalam semua sikap, perilaku, karakter, dan tindakan kami. Tercermin dalam cara kami berpikir, cara kami hidup, cara kami memiliki kehendak, kemauan, dan perasaan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini sangat sepi. Masih berlibur. Puji Tuhan, saudara yang sudah sampai sehingga bisa berlibur. Ada yang sudah sampai tapi masih kecapean, jadi tidak bisa. Masih ada juga di tempat pariwisata. Jadi ya udah. Saya bersyukur kalau saudara udah pergi pulang lagi. Yang hanya saya nggak bersyukur kalau saudara pergi tapi nggak pulang lagi. Senang-senang pulang. Saya tahu kalau saudara pergi berlibur bahagia, pulang saya lihat cemhar, wajahnya cemhar, hatinya juga cemhar, cenghar. Baiklah. semua dompetnya mungkin sudah mulai cenghar. Oke. Tema kita tidak berubah. Injil adalah kekuatan Allah. Tapi saya sedikit ubah makna Injil kekuatan Allah. Tetap teksnya kita ambil dari Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan 17. Saudara bisa lihat saja di teks di layar televisi saudara. Kalau terlalu kecil, ya buka saja di handphone saudara ya. Kitab Roma ini pasal 1 ayat 16-17. Ada banyak sebenarnya memahami kitab Roma ini siapa sih penulisnya. Ada yang mengatakan itu Paulus, ada yang mengatakan itu yang lain. Tapi sepakat lebih banyak sebenarnya penulis-penulis atau sarjana-sarjana Alkitab lebih sepakat bahwa kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Jadi kita mendingan sepakat saja dengan para sarjana-sarjana itu. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mari kita bacakan sama-sama 2-3 ayat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 16 dan ayat 17 sebenarnya para penafsir mengatakan ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kalau ayat 16 saudara bawa kemana-mana, ayat 17 juga harus terbawa. Karena ini adalah satu kesatuan, artinya gitu ya. Maknanya sama, jadi maknanya nggak boleh hanya dibaca ayat 16, saudara tinggalkan ayat 17. Atau sebaliknya, saudara baca ayat 17 tapi saudara tinggalkan ayat yang ke-16. Karena maknanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi kedua ayat ini merupakan sebenarnya, kalau saudara baca seluruh kitab Roma, sebenarnya apa yang dituliskan di ayat 16 dan ayat 17, ketika saudara baca ayat 16 dan 17, saudara sudah menemukan keseluruhan tema, maksud, tujuan dari kitab Roma, ya, atau surat Paulus ke Roma ini. Tema
dan pusat dari kitab Roma itu adalah bahwa Injil itu harus diberitakan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu harus diberitakan. Karena Injil itu di ibadah yang pertama minggu yang lalu, di ibadah 1 dan 2 saya katakan bahwa Injil itu kekuatannya dapat mengubah setiap pribadi orang. Sekeras apapun orang itu, ketika dia bertemu dengan Injil, maka dia akan diubahkan hidupnya. Kemarin saya katakan, saudara tidak bisa mengubah istri kita. Suami-suami katakan, tolonglah berubah. Kadang nggak bisa, saudara. Kita nggak punya kuasa untuk mengubah istri kita. Sebaliknya, istri tidak bisa mengubah suaminya. Yang dapat mengubah suami atau istri kita, kalau dia berjumpa dengan Injil. Itu Paulus, kemarin saya katakan, di ibadah online sekarang, itu saudara bisa ikuti. Hanya Injil yang bisa mengubah karakter seseorang. Sekeras apapun dia, seberdosa apapun dia, sekotor apapun dia, hanya Injil yang dapat mengubah seseorang. Karakternya, hatinya, pribadinya, semua. Oleh sebab itu, Injil ini perlu diberitahukan. Maka kitab Roma memberitahukan kepada saudara tadi, Injil itu bukan hanya mengubahkan, kekuatannya bisa mengubahkan, tapi juga Injil itu dapat menyelamatkan. Menyelamatkan orang berdosa dari kematian kekal menjadi kepada kehidupan yang kekal. Dia bisa memindahkan Injil ini, kuasa Injil ini, karena Injil itu adalah berita sukacita tentang Yesus Kristus, tentang kematian Yesus, tentang kelahiran Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu isi Injil. Jadi Injil itu selain dari mengubahkan pribadi, mengubahkan hati, mengubahkan karakter kita, Injil itu juga membawa keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kitab Roma ini berbicara tentang itu, bahwa kita harus beritakan Injil. Mengapa? Karena kita tahu betapa hebat kekuatannya, betapa dahsyat dia dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa dari pindah dari neraka kepada sorga, kematian kekal dipindahkan kepada kehidupan kekal. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di dalam Yesus, Injil yang di dalam Yesus itu tercermin semua kebenaran Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi, tema dan pusat dari pemberitaan kitab Roma adalah pemberitaan Injil. Injil itu harus diberitakan. Kenapa? Kuncinya ada di ayat 16 dan 17. Sekali lagi saya katakan, karena Injil itu kekuatannya dapat mengubah pribadi orang, sekeras apapun, sejahat apapun, sebegis apapun. Yang kedua, Injil itu dapat menyelamatkan orang-orang dimanapun, orang-orang berdosa. Karena salah satu, saudara-saudaraku tahu, salah satu kebutuhan manusia, salah satu pertanyaan terbesar manusia, kalau manusia mati, dia mati kemana? Akhirnya di mana? Ada beberapa ajaran mengatakan kalau mati seperti dia akan berinkarnasi. Jadi mati itu seperti ada manusia itu seperti lingkaran, dia tidak akan pernah berhenti. Dia mati, dia akan berinkarnasi lagi, berinkarnasi lagi, berinkarnasi lagi. Jadi suatu saat, jadi dia tidak pernah berhenti. Kalau kekristenan itu adalah lurus, ujungnya pasti ada suatu saat ujungnya. Jadi tidak ada berinkarnasi, berputar terus. Nanti Lili kalau mati berinkarnasi, tiba-tiba dia orang Chinese yang hidupnya di Tiongkok. Ketemu, kan itu karena kebanyakan nonton sinetron Chinese saya, Cina. Jadi kalau mati nanti kita inkarnasi. Kalau aku ketemu lagi, aku akan menjadi istrimu yang paling baik. Gak tahu kapan ketemunya lagi. Tapi itu ada pemahaman. Tapi Alkitab mengatakan kita linear, lahir, hidup, mati. Tapi setelah itu ada kehidupan. Kehidupan setelah kematian itulah yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang. Tapi Alkitab memberi jawaban. Jadi Injil ini memberi jawaban dari semua pertanyaan manusia di muka bumi.
Mengapa begitu banyak agama, saudara-saudara? Saudara, begitu banyak agama. Mengapa begitu banyak agama? Karena ingin menjawab setelah mati itu mau kemana. Gitu. Tapi Alkitab sudah memberi jawaban. Itulah sebabnya kita didorong, nanti khotbahnya kita didorong untuk memberitahukan Injil, memberitakan Injil. Karena apa? Injil itu adalah jawaban dari semua pertanyaan manusia di masa sekarang. Bukan hanya di masa sekarang, kita balik lagi di abad-abad yang lalu. Pertanyaannya hanya satu, setelah mati mereka itu kemana? Alkitab katakan, saudara, setelah mati hanya ada dua tempat. Semua sama-sama kekal, yaitu sorga dan neraka. Sorga itu kekal dan neraka itu kekal. Pasti saudara tidak akan mau, karena neraka itu apinya dikatakan itu tidak pernah padam dan tidak pernah berakhir. Dia abadi. Dia ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Itu abadi. Kita di sorga, Alkitab katakan, mati masuk sorga. Tapi jangan bunuh diri karena hari masuk sorga. Kita mati, saudara-saudaraku. Koko mati masuk sorga. Amin. Saya mati masuk sorga. Jadi kekristenan itu tidak, kematian itu bukan sebuah yang harus ditakuti. Karena Alkitab mengatakan kita akan pindah. Kita ini seperti musafir. Kita ini numpang di bumi. Maka kita dibenci. Makanya karena kita numpang itu dibenci dunia ini. Dibenci sama setan. Rumah kita yang sesungguhnya ada di sorga. Amin. Bukan khotbah putus asa gitu. Tapi ini memberi pengharapan. Injil itu memberi pengharapan, memberi jawaban. Kalau saudara mati, Injil memberi jawaban yang selama ini ditanyakan oleh dunia. Injil memberi jawaban. Di luar Kristus, saudara mati kekal, tapi matinya di neraka selama-lamanya. Kalau Islam lebih parah. Kalau Islam itu ajarannya, kalau saudara di neraka, kalau saudara membohong dulu, pembohong di dunia, lidah saudara dipotong, muncul lagi, dipotong lagi, muncul lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Menakutkan. Tapi Alkitab sebenarnya lebih menakutkan, walaupun tidak ditakut-takutin. Itu kan menakut-nakutin. Nanti kalau saudara suka dulu apa, ditusuk besi panas dari tubuhnya sampai, itu nakut-nakutin. Tapi Alkitab mengatakan, saudara akan sangat amat menderita kalau di neraka. Kenapa kita bicara neraka? Karena itu bukan punya kita ya. Yang gak usah kita bicarakan. Tapi artinya saudara-saudaraku, saya mau beritahukan kepada saudara, apapun yang saudara dunia ini pertanyakan, agama ini sedang cari, agama-agama yang lain sedang cari, sebenarnya Injil memberi jawaban. Dia memberi jawaban. Jadi kalau saudara, anak saudara nakalnya bukan main, diomongin nggak bisa, bacain Injil, bacain Alkitab saja. Gak usah dia bawa ke dukun, nanti didung-dung pret. Anak yang kampret jadi pret. Jadi lama-lama jadi pret. Gak usah dibawa ke dukun. Usaha kita nggak lancar gitu, baca Alkitab di tempat usaha kita. Injil itu berkuasa, dia katakan. Bukan hanya mengubahkan hidup kita, bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka ke sorga, dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Injil itu memberitahukan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan, ada pengharapan, ada hari esok. Tapi Injil itu juga berkuasa untuk mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin. Beritahukan. Maka hari ini saya memberitahukan Tuhan. Jadi ingat, Roma pasal 1 ayat 16-17, intinya hanya satu, tentang Injil. Semua kitab Roma itu bicara tentang Injil. Bicara tentang Injil. Nggak ada bicara tentang yang lain. Oleh sebab itu, Paulus mau memberitahukan Injil ini kepada dunia. Beritahukan isi Injil ini kepada orang lain, dimanapun mereka berada. Hal yang sama juga terjadi ketika Yesus ada di bumi ini, saudara. Pelayanan pertamanya yang dia sampaikan, pesan pertama yang dia sampaikan,
Kalau saudara baca Markus pasal 1 ayat 15, mungkin ada. Dia kata, katanya, ini kata Yesus, saudara-saudara. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada apa? Injil. Awal Yesus melayani di dunia ini, berita yang dikumandangkan yang pertama adalah Injil. Bertobat, ya kan? Percayalah kepada Injil. Banyak orang bertobat tapi nggak percaya sama Injil, akhirnya tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Tapi kalau mau bertobat, percaya sama Injil, hari ini tobat, besok tobat, besok tobat, besok tobat. Amin. Itulah sebabnya saudara pun harus kudu beritahukan Injil ini kepada semua orang. Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya agar berita Injil terus diberitakan, terus disebarkan. Perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke sorga. Jadi pesan terakhir ketika dia mau naik ke sorga, Yesus itu adalah pesannya sama. Supaya gereja, supaya saudara, supaya para rasul, supaya murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil. Tak ada yang lain. Awal pelayanan Tuhan Yesus yang dia serukan adalah percaya sama Injil. Ketika dia mengakhiri pelayanannya di dunia dan dia akan kembali ke sorga, naik ke sorga, Markus 16 ayat 15-20 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lihat, yang menyaksikan, murid-murid yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga itu, saudara. Di ayat 20 dikatakan, mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi, tema pertama yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya adalah Injil. Sampai dia terakhir naik ke sorga, yang disampaikan adalah Injil. Murid-muridnya dikatakan pergi memberitakan Injil. Jadi berita Injil yang diberitahukan oleh Yesus, berita Injil yang diteruskan para rasul, diteruskan pada murid-murid Tuhan Yesus, dan dari generasi ke generasi. Dan Tuhan Yesus meminta generasi sekarang juga harus memberitakan Injil. Saya setuju dengan pernyataan Pak Philip tadi dalam khotbahnya. Jadi kita harus membawa Injil. Kita harus menyebarkan Injil kemanapun mereka pergi, kemanapun saudara pergi. Itulah yang Paulus lakukan. Betul, memang lagi viral tentang Kristen progresif. Sekarang ini lagi viral tentang Kristen universal. Ajarannya macam-macam, menakutkan, najis. Kita aja marah mendengarkannya. Saya menahan diri untuk tidak memberi komentar-komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya. Gimana nih Pak Pendeta Kennedy? Gimana saya nahan diri? Kalau saya nggak menahan diri, saya lama-lama buat buku lagi. Capek saya. Kalau udah buat buku itu saya menderita. Jadi saya bisa nggak tidur. Karena kalau saya udah mulai pegang laptop, mulai kalimatnya jalan, saya itu terus. Makanya saya menahan diri, gak buat. Ini memang lebih semaraknya sekarang ini tentang Kristen progresif, bahwa tidak mungkin keselamatan itu
Sorga itu jalannya hanya di dalam Injil. Nggak mungkin. Kamu orang Buddha, pasti ada satu titik jalan keselamatan. Kamu orang Hindu, pasti ada keselamatan. Tapi Alkitab mengatakan nggak ada. Maaf. Kekristenan itu bukan kita ini sok-sokan. Memang kita bukan menciptakan Alkitab ini. Memang Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa memang tidak ada jalan lain. Memang tidak ada pintu lain. Memang tidak ada jalur lain, saudara-saudara, untuk bisa seseorang bisa sampai ke dalam surga selain daripada di dalam Yesus. Nggak ada. Walaupun Al-Quran ngomong, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi selalu Alkitab mengatakan, aku Injil jalan yang lurus. Makanya saudara lihat, saya suka itu ajaran-ajaran apa dia, Kiai Sakur, tapi udah meninggal 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Orang itu memang ya aneh-aneh, tapi saya suka. Oke. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, anak-anak kita akan disuguhkan, saudara, pengajaran Kristen progresif ini. Akan disuguhkan anak-anak kita pengajaran tentang teologi universal, keselamatan universal, bahwa semua akhirnya kita akan selamat. Akhirnya sorga, neraka itu akan kosong. Nggak mungkin Tuhan sudah begitu capek menciptakan manusia, akhirnya dibuang ke neraka. Allah itu sangat mengasihi manusia, nggak mungkin dia dibuang ke neraka. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan nggak menyayangkan orang yang di luar Yesus, nggak disayangkan, dia harus dibuang ke neraka karena kehendak bebas memilih, menentukan kemana kita akan akhir hidup kita. Oleh sebab itu Injil ini harus diberitahukan. Beritahukan kepada saudaramu yang belum mengenal Yesus. Maaf saudara-saudara, Injil ini sangat memang, itulah sebabnya saudara diperintahkan oleh Yesus. Murid-muridnya, para rasul diperintahkan oleh Yesus. Murid-murid yang percaya kepada Yesus diperintahkan. Kita diperintahkan sekarang ini. Sekarang inilah waktunya bagi saudara dan saya. Bawa Injil itu, beritahukan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa hanya ada satu pintu, hanya ada satu jalur, hanya ada satu jalan. Kalau saudara mau masuk surga, di surga itu dikatakan tidak ada air mata. Saudara mau di sana, artinya tidak ada penderitaan. Di surga tidak ada, bukan hanya tidak ada air mata, tapi di surga tidak ada sakit penyakit. Artinya di surga nggak ada dokter, karena dokter agungnya adalah Yesus. Semuanya kita sembuh. Engkau mungkin encok-encok pagi-pagi, di surga engkau tidak encok lagi. Hanya satu yang encok berarti pagi-paginya, mata buram. Di surga nggak perlu ada kacamata. Saya percaya di surga nggak ada orang buta, karena Alkitab mengomong ketika Yesus datang kali yang kedua, semua mata akan memandang. Masa orang buta bisa memandang? Kayak dulu lihat apa? Itu nggak mungkin kan? Karena semua mata akan memandang. Di surga kita tidak ada pakai kacamata. Kamu plus minus silinder nggak ada. Silinder oli ada, nggak ada. Tapi ada yang ngomong, di surga bisa merokok nggak? Ada rokok di surga, tapi kalau ngambil apinya di neraka. Siapa yang mau merokok? Boleh aja. Ada. Di surga ada rokok, ada. Tapi ngambil apinya di neraka, karena di surga nggak ada api. Nggak ada yang merokok di sini. Jadi saudara-saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Paulus dengan keyakinan penuh, keyakinan yang kokoh menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi,
baik orang Yunani, baik orang Batak, baik orang Jawa, baik orang Kalimantan, baik orang Sunda, baik orang Cina, baik itu suku-suku apapun yang ada di bumi. Oleh sebab itu bagaimana orang Sunda bisa diselamatkan kalau saudara nggak mau beritakan Injil? Pintunya Injil. Di Roma pasal 1 ayat 14 tadi, kita maju ke atas, saudara. Ayat Roma pasal 1 ayat 14-15 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di dalam Roma. Bayangkan saudara-saudaraku, keinginan Paulus untuk memberitakan Injil itu digambarkan seperti seorang yang berhutang. Berhutang itu wajib dibayar. Gitu loh, maksudnya gitu loh. Makanya dia memakai kata aku berhutang. Dia katakan baik kepada orang Yunani, baik kepada orang yang tidak Yunani. Jadi kalau dia tidak memberitakan Injil, seakan-akan dia berhutang. Karena dia menggambarkan aku berhutang. Hutang itu kan gitu wajib ya gitu ya, membayar gitu kan. Jangan hutang nggak dibayar. Waktu minta sih ketuk-ketuk pintunya lembut. Bapak di rumah tuh, gitu kan. Koko di rumah tuh, di rumah. Tolonglah, lembut. Pinjamin aku 2 minggu lagi pasti bayar. Bila ditagih, dia bawa pedang. Tapi di sini nggak ada. Kenapa ada kayak gitu-gitunya? Selip-selipan. Bagi Paulus memberitakan Injil itu sama seperti keharusan seseorang untuk membayar hutang. Jadi saya katakan berita Injil, memberitakan Injil adalah sebuah keharusan, wajib bagi kita. Ayo, jangan nongkrong terus cari uang tapi nggak berita ini. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik di Roma pasal 1 ayat 14 sampai ayat 17, fokus dalam ayat-ayat ini tentang pemberitaan Injil, di mana isinya tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus, tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Kematiannya yaitu menyelamatkan, mengampuni, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Kan udah dikhotbahkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 ada mungkin di situ sampai 4 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dengar ini baik-baik. Bagaimana Injil itu bisa menyelamatkan seseorang, mengubahkan seseorang kalau Injil itu nggak pernah didengar oleh orang-orang itu? Saudara mau kotamu aman? Orang-orang itu harus dengar Injil. Kota itu harus dengar Injil. Saudara mau negara ini aman? Negara ini harus dengar Injil. Kalau rumah tanggamu ingin aman, rumah tanggamu harus dengar Injil. Kalau anak-anakmu ingin aman, anak-anakmu harus dengar Injil. Jadi orang tua, dengarkan ini anak-anak. Kalau orang tuamu ribut, berantem melulu kau dia, jangan nangis-nangis. Aku menyesal punya orang tua kayak gitu berantem melulu. Jangan. Ngomong, Tuhan, biarkan kedua orang tuaku berjumpa dengan Injil. Hanya Injil yang bisa mengubahkan orang tua. Kalau saya tahu dulu kayak gini, saya nggak biarkan papa mama saya berantem melulu. Waktu saya SMP, kalau udah berantem itu tempat tidur dipatahin semua. Kusik melayang. Bapak saya apalagi tenaganya kuat karena dulu dia ngangkat padi. Kalau saya tahu begitu, saya mau, Tuhan tolong biarkan bapak saya berjumpa dengan Injil ini. Tanya anak saya Jessica dan Mikael, karena papa mamanya sudah berjumpa dengan Injil, saya tidak pernah marahi dengan maki-maki dengan nama binatang kepada anak-anak. Kenapa? Karena bapak mamanya sudah berjumpa dengan Injil. Cara mendidiknya beda.
Makanya beritahukan. Kalau usahamu jalannya pengen ikut tetangga-tetangga karena usahanya lancar, usahamu mau lancar, dengerin. Setiap engkau duduk di tempat usaha, mulailah bacain, hadirkan kuasa Injil di tempat usaha. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Apa itu yang sangat penting? Injil. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Itu berita Injil. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dia dibangkitkan. Berita Injil itu adalah Yesus lahir, Yesus mati. Mati untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Tetapi Yesus kita bukanlah Yesus yang mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit adalah kemenangan kebangkitannya. Itu adalah memberitahukan pengharapan kepada kita bahwa suatu saat kita yang mati ini akan bangkit juga. Kita bangkit bukan dalam keadaan yang berdosa, karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Ketika kapan? Ketika Yesus ada di atas kayu salib. Saudara bangkit, saudara tidak akan lagi masuk ke dalam yang disebut kematian yang kekal. Setelah dia bangkit dikatakan dia naik ke surga. Artinya Yesus kita adalah Yesus, bukanlah Yesus yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Apa yang membuat Paulus begitu berkobar-kobar, ingin menyampaikan kepada saudara, mendorong saudara. Yesus juga mendorong kita untuk membawa kabar, memberitakan Injil. Yang pertama, ada 3 tapi kalau bisa hanya 1 karena 15 menit. Paulus tidak malu memberitakan Injil. Sebenarnya kalau saudara baca dalam ayat yang ke-16 tadi dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 tadi, ada kata keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi dalam bahasa aslinya Yunani itu tidak memakai kata keyakinan yang kokoh. Tapi dia ngomong, aku tidak malu akan Injil itu. Bahasanya dia menggunakan, aku nggak malu. Dia ngomong untuk memberitakan, untuk menghidupi Injil itu sendiri. Dia memakai bahasa Yunani itu kata malu. Kalau di sini kan frasanya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi dia ngomong sebenarnya dalam ayat 16 teksnya itu, dalam bahasa, aku tidak malu akan Injil ini. Kalau saudara sudah malu akan Injil ini, saudara malu memberitahukannya kepada orang lain. Jadi kata malu sama dengan menyangkal, saudara-saudara. Kalau engkau katakan aku malu Injil ini, berarti engkau menyangkal akan kehebatan Injil ini. Aku malu menghidupi Injil ini, berarti engkau menyangkal bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mengubahkan saudara. Kata malu itu sama dengan tidak mengakui dan tidak memberitakan. Jadi salah satu penyebab gereja, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah mendapatkan pengampunan dari kematian Kristus di atas kayu salib, saudara sudah dipindahkan dari neraka kepada kehidupan kekal di sorga. Kita adalah seteru musuhnya Allah karena dosa kita memisahkan kita dari Allah. Sekarang kita dipersatukan dengan Allah karena Yesus mati, dosa kita diampuni. Kita kembali bersatu dengan Allah. Kembali Allah bisa memeluk kita dan kita bisa memeluk Allah. Itulah sebabnya kita katakan Bapa. Kita bisa panggil dia dengan sebutan Bapa. Karena kita ini anak, sudah dikembalikan kepada anak. Kita adalah ahli waris. Di bulan yang lalu kita sudah khotbahkan itu. Kenapa saudara banyak orang malu? Kamu kenapa nggak memberitakan Injil kepada menantumu, kepada temanmu, kepada keluargamu, kepada kokomu, kepada cicimu yang belum percaya sama Yesus? Malu om?
saudara berhati-hati. Ketika saudara malu, sama-sama aja saudara sedang menyangkal Injil itu sendiri. Menyangkal kekuatan dan kehebatan dari Injil itu sendiri. Anda tidak mengakui bahwa Injil itu menyelamatkan. Anda tidak mau memberitakannya. Kata malu itu merujuk sikap hati. Sikap kita. Kalau di ayat 15 dikatakan Injil itu dapat mengubahkan orang Yunani maupun orang Ibrani. Dikatakan. Tapi Injil itu kalau saudara sudah tidak mau malu mengakuinya, itu tentang sikap kita. Dalam hubungan dengan Kristus, atau ini ketika kata malu sama dengan saudara, seseorang menyangkal Kristus atau Injil. Baca 2 Timotius 1 ayat 18, mungkin ada nggak tahu, saya lupa. 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan. 2 Timotius 1 ayat 8. Ini juga penulisnya adalah Paulus. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Bagian hanya saja. Jangan malu bersaksi tentang siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Beritahukan bahwa Yesus itu telah lahir. Dia Allah mengambil rupa manusia. Dia yang punya sorga dan punya segala-galanya. Dia pencipta langit dan bumi. Tetapi dia mengambil rupa manusia. Supaya karena manusia ingin dijangkau, diselamatkan oleh Tuhan. Karena Allah mengasihi manusia, maka dia mengambil rupa manusia. Jangan malu, saudara-saudara, bersaksi tentang Tuhan kita. Makanya Paulus ngomong, aku nggak malu bersaksi tentang Injil. Karena dia tahu kehebatan dari Injil. Kan kita tahu, kalau saudara nanti lihat khotbah online yang sekarang ini, Paulus itu penganiaya, Paulus itu sombong, Paulus itu sangat jahat. Tapi ketika berjumpa dengan Injil, dia diubahkan. Dia adalah orang yang pernah mengalami dan orang yang sangat jahat menjadi orang yang sangat baik. Dari orang yang sangat membenci Injil menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Injil. Dia ngomong, aku nggak malu dengan Injil ini. Makanya dia sampai rela mati demi Injil ini. Luar biasa. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, me. Di zaman sekarang banyak orang Kristen malu atau takut memberitakan Injil karena ada alasannya ditolak. Takut ditolak, takut dikucilkan, takut dibunuh, takut ditangkap. Akhirnya menghindari memberitakan Injil apa? Dengan berbuat baik. Udahlah kita berbuat baik aja daripada memberitakan Injil, tapi dengarkan baik-baik. Orang nggak bisa bertobat kalau dia nggak berjumpa dengan Injil. Orang nggak bisa diubahkan. Pacarmu mungkin masih merokok, ngomongnya kasar gitu ya, mulutnya kasar. Saudara kalau saudara masih senang sama pacar seperti itu, itu sampah. Kenapa kita senangnya? Jadi pacar-pacarmu nih, siapa yang punya pacar? Kalau dia ngomongnya apa itu? Anjing, udahlah buang aja itu. Usah di anjing sih satu cukup di rumah saya baik. Tapi kalau tiap hari anjing, minum anjing, buang tuh. Putusin pacarmu kayak gitu. Orang tua nih kalau ada pacar anakmu datang ke rumah, tiba-tiba jatuh gelas, anjing, lah gelasnya jatuh kenapa ngomong anjing? Gitu, udah ngomong, putusin tuh, dibawa anjing kemana-mana. Tidur dia nanti mimpi anjing, bawa tempat tidur juga anjing. Udah putusin aja. Kenapa saya ngomong gitu? Ya boleh juga ya. Siapa yang punya pacar nih? Kalau ngajak kamu merokok, pacarmu ngajak merokok, udah putusin. Karena
dia saja nggak jaga kesehatannya, mau jaga kamu nanti kalau menikah nggak mungkin. Jaga-jaga, putusin. Tapi kalau udah punya suaminya masih merokok dan putus, jangan ceraikan. Nanti saya ditangkap lagi. Ini pendeta kok minta ngomongin cerai-cerai. Mumpung nggak ada ikatan, jadi bahagialah bapak-bapak yang masih merokok. Jadi saya hari ini pulang, traktir saya ngopi bersama. Karena hari ini kamu nggak diceraikan. Gitu kan, karena merokok. Jangan, udah bacain. Saudara-saudara, kakak saya sabar yang biasanya datang ibadah itu dari saya pernah lihat dia dipukulin bapak saya karena ketahuan merokok waktu dia SD atau SMP. Saya dibakar bapak saya waktu saya santai merokok. Itu kelas 6 saya tahu, bapak saya datang, dia sudut api rokoknya, dia juga merokok. Aduh, dasar tuh almarhum deh, kan lu yang ngajarin gua merokok. Sudut, kamu mau masa depanmu rusak. Saya ini dari kelas 6 SD sudah merokok. 96 saya buang karena saya masuk sekolah kita. Kalau nggak masuk sekolah kita, saya nggak akan pernah buang. Semua bentuk rokok, dari rokok yang itu bulu hidungnya jagung itu, karena kalau nggak ada uang, pelintir merokok. Matanya perih. Asal ada uapnya saja. Ya. Abang saya bisa. Dia kesaksian. Kenapa dia bisa nggak merokok? Karena ketika saya datang ke rumahnya, saya langsung ngomong. Istri saya juga ikut-ikutan. Dia nangis, bukan tersinggung. Dia nangis, saudara. Dia ngomong, Tuhan, hamba-Mu itu datang ke rumah saya. Tanya dia, hamba-Mu datang ke rumah saya, nggak merasa nyaman di rumah saya. Mulai dari saat ini, di hadapan saya tidak merokok sampai sekarang. Udah 5 tahun. Saya datang ke rumahnya dia, kan kontrak tuh di Cimahi. Kakak anak istri saya juga ikut. Puji Tuhan, istri saya ikut bantu saya. Hari itu nggak merokok. Mana pacarmu? Siapa yang merokok masih pacarmu? Putusin pacarmu yang merokok. Dia bakarin uang, capek cari uang, bakarin uang. Ada vape, apa itu yang apa itu, Bu? Vape ya. Itu lebih berbahaya. Makanya anak saya sih, di kain saya ngomong, kalau kamu ketahuan merokok, saya akan gendong kamu. Gendong kemana? Ke tempat tidur. Jangan ngapain merokok. Bukan jantan. Kalau saudara merokok itu bencong. Sekarang yang bencong banyak merokok. Dulu kita, makanya saya merokok itu kan ada diomongin, kamu ini perempuan, kayak perempuan aja nggak merokok. Iya ya, enak aja, otot gede gini, ini gede masa nggak ngomong merokok. Jadi akhirnya saya merokok. Sekarang yang merokok itu bencong. Kenapa kita main merokok ya di sini ya? Kita udah. Nanti daripada saudara nggak datang ke gereja lagi, kita ubah. Lihat ini saudara-saudaraku. Udahlah, selesai lah. Ini terakhir. Capek. Pacar, siapa yang punya pacar merokok ya? Awas ya. Putusin. Ada banyak orang tanya sama saya, Pak Ken, ciri-cirinya itu dari Tuhan atau tidak? Salah satunya, kalau dia, saya ngomong, ada tiga ciri-ciri itu dari Tuhan atau tidak. Pertama, Pak, kalau kau bukan Pak Budi ya, kenapa Pak Budi? Dia bukan lagi mau cari pacar kan? Kalau ini Cili ini belum dapat pacar, pelayanan rajin, ke gereja rajin. Setelah dapat pacar, pelayanan bolong-bolong, ke gereja bolong-bolong, berarti itu nggak dari Tuhan. Hal itu satu. Yang kedua, kamu udah punya pacar belum? Masalahnya udah 0 di sana. Mumpung belum punya pacar. Ini kalau pacarnya ngomongnya semua binatang, maaf, nanti suatu saat saya berubah. Itu bukan dari Tuhan.
Orang masih pacaran nggak mau berubah, nanti sudah menikah nggak akan berubah. Percaya. Tetangga saya kemarin lagi lebaran pas hari pertama, mertua saya sampai istri saya baru tahu, saya senang banget lihat nontonin orang yang berantem suami istri. Istri saya sampai dari lantai atas tuh, kecik, ada apa mana? Suaminya, maaf. Padahal baru minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Setelah dilepas saudara, dimaki-maki lagi. Dimaki-maki suami istrinya di luar, tontonan gratis. Istri saya malu. Itu suaminya nggak, mertua saya lebih aneh lagi. Itu suaminya itu nggak kerja tuh. Udah hancurin aja itu suami, istri saya ikut mau. Udah kayak gitu mah, ceraikan aja itu. Udah nggak punya nggak ada arti apa-apa. Mami. Padahal saya juga telinganya ngedenger apa sih yo. Iya kan orang Jakarta itu kan dia gitu, kalau berantem tuh, ngomongnya semua. Ya ampun. Setelah itu mereka naik motor, besoknya naik motor berdua. Saya udah ngomong sama istri, alah malam juga mereka buat anak. Yang ngomong gitu. Ya kayak gitulah. Udah jangan. Kalau udah ngomongin, udah tampar kamu, udah marah-marahin kamu, nggak perempuan marah-marahin pacarmu, udah putusin. Karena itu, maaf saya nggak berubah, nanti hilang. Udahlah, nanti juga berumah tangga akan hilang selama-lamanya. Akan injak kamu, akan pacarnya. Orang belum ada hubungan aja, belum ada ikatan aja, belum ada yang mempersatukan aja, udah main-main sama kamu, berani sama kamu, kasar, udah putusin aja. Terakhir, nanti banyak banget lampu merah ya. Karena si gua nggak mau cerita ini. Lihat ya saudara, para anggota gereja 90% ada di bukunya si Roland, Ronald dikatakan 90% jemaat di satu gereja lokal tidak pernah memenangkan Injil. Mereka nggak memenangkan Injil karena mereka belum lahir baru. Jadi 95% di gereja lokal itu belum mengalami kelahiran baru. Karena si Ronald mengatakan, orang yang nggak memberitakan Injil, mereka nggak pernah mengalami kelahiran baru. Jadi hanya 5% yang lahir baru di gereja. Bayangkan. Dalam bukunya bahasa Inggris, karena saya agak belepotan jadi saya nggak tulis judul bukunya. Tapi Roland mengatakan 95% orang di gereja nggak memberitakan Injil karena mereka belum mengalami kelahiran baru. Berarti hanya 5% kekuatan gereja lokal yang mau memberitakan Injil dan mereka mengalami lahir baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Naikkan pujian terakhir loh. Firman. Apa tadi Bang? Kita bagi. Firman Tuhan tidak berubah. Boleh kita berdiri bersama-sama saudara-saudara seberapa pun kita yang hadir. Saya berharap tugas ini hari ini buat saudara dan tugas ini juga buat saya. Jangan pernah berkata, memberitakan ini tugasnya Pak Gembala, Pak Pendeta. Tapi Alkitab mengatakan tugas ini adalah buat kita sebagai orang yang percaya. Ketika engkau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, mengubahkan hidup kita, maka Injil ini wajib engkau beritahukan kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Selamanya
adalah pelita bagi hati kita, pelita bagi kaki kita. Kalau dia mengatakan bahwa Alkitab adalah pelita bagi hati kita dan kaki kita, berarti dunia perjalanan hidup kita di dunia ini gelap. Kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Mengapa orang begitu banyak marah membunuh orang? Karena dunia ini gelap, matanya gelap, hatinya gelap, pikirannya gelap. Maka untuk menerangi pikiran mereka yang gelap, mata mereka yang gelap, hati mereka yang gelap, Injil harus bertemu dengan mereka. Karena Injil itu menerangi hati mereka, menerangi pikiran mereka, menerangi mata mereka, menerangi kaki mereka. Mengapa manusia di zaman sekarang hanya hal-hal yang kecil berani membunuh dengan sadis? Bukan karena hal yang kecil itu, saudara-saudaraku, tapi karena memang hati, mata, jiwa, hidup mereka, kaki mereka, mulut mereka, karakter mereka sudah gelap. Tidak pernah bertemu dengan Injil yang menerangi mereka. Oleh sebab itu Yesus di awal dia melayani, dia memberitahukan, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ketika dia mau naik ke sorga, saudara-saudara, dia mau meninggalkan dunia ini, dia memberitahukan kepada murid-muridnya, dia memberitahukan kepada para rasul, dia juga memberitahukan kepada saudara hari ini, pergilah beritahukan Injil kepada seluruh makhluk, kepada seluruh suku. Apakah dia suku Batak, apakah dia suku Sunda, apakah dia suku Jawa, apakah dia suku Kalimantan, apakah dia suku Chinese, semua beritakan Injil. Karena hanya dengan Injil lah mereka menemukan kebenaran. Karena Injil lah mereka hidup di dalam terangnya Tuhan. Injil dikatakan kekuatan Allah yang mengubahkan. Sekeras apapun, sejahat apapun, sekejam apapun orang itu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dunia sedang bertanya, setelah mati mau kemana, mau jadi apa? Injil berkata, kalau engkau mati, kalau engkau tanpa Injil, engkau masuk neraka selama-lamanya. Tetapi kalau engkau mati di dalam Injil, engkau masuk surga selama-lamanya. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak mendapatkan Injil ini. Maka tugasmu hari ini dan tugas saya hari ini, beritakanlah Injil kepada sanak saudaramu, kepada kokomu, kepada mertuamu, kepada cicitmu yang belum tahu tentang Injil ini. Injil itu berita tentang Yesus. Di dalam Injil ada hari esok, karena di dalam Yesus, Injil itu di dalam Yesus. Ada hari esok buat anak-anak kita. Di dalam Injil ada pengharapan baru. Saudara lihat betapa manusia sekarang ini stresnya luar biasa. Banyak orang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Injil memberitahukan apa yang harus mereka perbuat, saudara-saudaraku. Bagaimana kita mengatakan, bagaimana mereka tahu tentang Injil? Kalau mereka tidak ada yang kalau tidak ada yang memberitahukan kepada mereka, hari ini tugasmu dan tugas saya pulang dari tempat ini, beritahukan kepada pembantumu, kepada stafmu, kepada rekan kerjamu, kepada pacarmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, bahwa Injil itu bukan hanya kekuatan Allah, tapi Injil itu sumber damai sejahtera. Kalau di dalam keluargamu ribut berantem seperti di neraka, siang malam ribut, siang malam berantem, dengar ini baik-baik. Engkau tidak pernah menghadirkan Injil dalam rumah tanggamu. Karena Injil itu membawa damai.
membawa sukacita, membawa pengharapan, tidak pernah membawa perpecahan. Itulah sebabnya firman-Mu Tuhan, dikatakan penolong hidupku. Engkau dengar hari ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Kalau anakmu senakal apapun, dengar di khotbah saya di minggu yang lalu. Saya katakan anakmu harus mendengar berita Injil ini. Karena Injil inilah yang bisa mengubahkan hati mereka. Pegang Injil ini sampai kau mati. Pegang Injil ini apapun resikonya, saudara-saudara. Genggam Injil ini. Biarkan Injil ini menguasai pikiranmu, menguasai hatimu. Kalau dia menguasai pikiran kita, dia menguasai segala ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Kalau dia menguasai hati kita, dia akan terus apapun yang kita mau lakukan. Injil kalau yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan, kalau yang kita lakukan adalah kejahatan dan dosa, Injil mengatakan no, jangan lakukan. Injil ini menahan kita. Injil memberi kekuatan kepada kita untuk tidak berkata-kata dengan hal-hal yang jahat. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar. Kalau usahamu sedang macet, bawa Injil itu ke tempat usaha. Karena Injil adalah kekuatan Allah, mengubah segala sesuatu, melakukan segala sesuatu di luar dari kemampuan dan kekuatan saudara. Hari ini apakah engkau mau? Ada dua pertanyaan yang saudara harus responi dengan baik dan sungguh-sungguh. Maukah engkau berkomitmen dengan saya hari ini? Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil ini adalah sumber damai sejahtera. Injil adalah sumber sukacita. Injil adalah sumber pengharapan. Injil membuat kita tahu hari esok. Pertanyaan pertama, apakah engkau mau berkomitmen bersama-sama dengan saya? Menjaga Injil ini tetap ada di hati dan pikiran kita, sehingga Injil ini menjaga hidup kita. Kalau engkau berkata, Pak Kennedy, aku mau Injil ini menguasai seluruh hidup saya. Pegang dadamu hari ini, katakan, aku berkomitmen tidak akan meninggalkan Injil ini. Walaupun mungkin ada Injil-Injil yang lain yang diberitakan. Kalau Injil di dalam Yesus, mungkin ada Injil yang lain, tidak Injil di dalam Yesus. Engkau berkomitmen dalam Injil di dalam Yesus. Engkau berkata, aku mau menghidupi Injil di dalam Yesus. Aku mau berkomitmen pakai ini, peganglah dadamu. Panggilan yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya karena ini isi khotbah hari ini. Kalau engkau berkata berkomitmen bersama-sama dengan saya, Pak Kennedy, di dalam ibadah ini saya mau berkomitmen. Saya mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang paling dekat dengan saya. Apakah itu koko saya, apakah itu cici saya, apakah itu keponakan-ponakan saya, apakah itu cucu saya, apakah itu menantu saya, apakah itu pacar anak saya. Saya mau beritahukan Injil kepada mereka. Aku mau berkomitmen pakainya. Bolehkah kau pegang dadamu dua-duanya dengan dua tangan? Karena Roland berkata, kalau kau tidak memberitakan Injil, itu tanda bahwa kau tidak mengalami kehidupan baru. Mari kita berkomitmen, pegang dadamu bersama-sama, dua dada. Dua tanganmu ada di dadamu. Kita naikkan pujian sekali lagi, dan itu saya akan berdoa buat saudara. Firman-Mu
menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai roh kami, menguasai jiwa kami, menguasai kehendak kami, menguasai kemauan kami, menguasai seluruh perjalanan hidup kami, bahkan menguasai keputusan-keputusan kami. Bukan hanya menguasai hidup kami, tapi kami juga berkomitmen bersama-sama memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sama seperti Paulus, kalau kami tidak memberitakan Injil itu, kami berhutang. Kami mau memberitakan Injil itu, karena Injil itu akan mengubahkan orang-orang di sekitar kami, mengubahkan pribadi-pribadi, mengubahkan rumah tangga, mengubahkan keluarga, mengubahkan suami istri, mengubahkan anak-anak, bahkan mengubahkan cucu menantu kami, bahkan mengubahkan negeri kami, mengubahkan kota kami. Tuhan, kami serahkan, biarkan kami diberi kemauan, diberi dorongan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau. Bapa, hamba berdoa, ketika mereka pulang, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pernikahan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati studi mereka, berkati masa depan anak-anak mereka, berkati semua yang mereka sedang kerjakan dan lakukan di tahun 2024 ini. Biarkan mereka berjalan dari kesuksesan, dari keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Biarkan mereka berjalan dari kemuliaan hari ini, kemuliaan yang lain. Biarkan kami berjalan dari penjagaan Tuhan hari ini kepada penjagaan Tuhan ke tempat yang lain. Hamba berdoa, Bapa. Hamba serahkan hidup kami, pelayanan kami, dan hari ini persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Kami tahu dengan sukacita dan berkat-Mu di atas persembahan kami. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah 1 dan 2, Tuhan berkati. Jemaat-Mu yang hadir juga berkati. Mereka yang tidak bisa hadir, mungkin karena di luar kota, karena kecapean, mungkin juga karena sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan jaga mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkatlah tangan-Mu hari ini di hadapan-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan tangan yang perkasa, tangan yang berkuasa dan lembut itu sedang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Angkatlah wajah-Mu dan lihatlah Raja-Mu, dan hari ini menurunkan berkat-Nya di atas. Pulanglah warga kerajaan surga. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan terus beserta Engkau, akan terus bersama Engkau, akan terus membimbing Engkau, akan terus dan terus menolong Engkau, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya, supaya di mana Dia berada hari ini, kita bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.